Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pada kesempatan ini boleh kembali bertemu dalam sapaan teduh kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita, khususnya dalam istirahat kita tadi malam. Dan pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kehidupan baru bagi kita. Untuk itu, sudah selayaknya kita tetap setia datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kasih penyertaan-Nya. Dan mari bersama kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini sebagai kekuatan dan juga penuntun dalam kita menjalani hari yang baru ini. Sebelum itu, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala kasih setia-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala kegiatan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, agar ini boleh menjadi kekuatan dan juga penuntun dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami untuk bisa menerima dan mengerti akan firman-Mu, terlebih memakaikannya dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ya, sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudaraku, adakah manusia yang kebal terhadap masalah? Seorang pun tidak. Semua kita pernah mengalami masalah ataupun pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini, ketika kita berada dalam pandemi COVID-19. Semua kita juga pasti mengalami pergumulan, masalah dalam kehidupan kita, baik itu secara perasaan, pikiran, mungkin ekonomi, bahkan sampai kesehatan. Semua kita pada saat pandemi ini menjadi korban, dan semua kita pasti mengalami pergumulan-pergumulan. Demikian halnya dengan Daud yang diyakini sebagai penulis dari kitab Mazmur 145 ini. Daud, seperti yang kita ketahui juga, tidak kebal dengan masalah. Sekalipun dia seorang raja pilihan dari Tuhan untuk bangsa Israel, tetapi dia juga mengalami pergumulan-pergumulan sepanjang kehidupannya. Dia mengalami masalah-masalah juga seperti kita. Bahkan bisa dikatakan masalahnya lebih berat dari kita. Yang mana seperti kita ketahui, setiap saat dia harus mengalami pergumulan atas ancaman keselamatan atas hidupnya. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau belajar dari Daud, kalaupun masalah demi masalah datang menimpa kehidupannya, mengancam kehidupannya, tapi melalui Mazmur 145 kita bisa melihat bagaimana Daud tetap bisa menjaga hatinya, sehingga akhirnya kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah senantiasa kata-kata yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa melihat dari Mazmur 145 ini, mulai dari ayat pertama sampai ayat kedua, Daud berkata, "Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu
untuk seterusnya dan selamanya. Inilah pengakuan iman pemazmur, yaitu Daud. Bagaimana Daud merasakan keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kemahamurahan hati Tuhan. Ya, di tengah-tengah pergumulan yang dia hadapi, dia tetap bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu hadir dalam kehidupannya. Bagaimana suasana hati Daud yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan itu tidak dipengaruhi dengan situasi keadaan yang sedang dia alami pada saat itu. Kalaupun dia harus mengalami kesusahan, kalaupun dia harus mengalami ketakutan dan juga pergumulan-pergumulan, dia selalu merasakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya, seperti yang menjadi nats sapaan teduh kita pada hari ini. Bagaimana dengan kita yang selalu mengaku sebagai umat percaya, yang selalu mengaku selaku pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah pengakuan iman dari seorang Daud ini juga ada di dalam kehidupan beriman kita, yang mana ketika dia mengagungkan dan memuliakan Tuhan, itu bukan dipengaruhi oleh suasana hati, itu bukan dipengaruhi karena keadaan yang baik-baik saja, tapi bagaimana Raja Daud dalam kondisi terpuruk sekalipun, dalam kondisi punya masalah sekalipun, dia senantiasa mengagungkan dan memuliakan Tuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Pengakuan iman Daud ini bukanlah sebatas pengakuan filosofis, pengakuan sebatas pengetahuan, tapi sejatinya dia mengalami itu sepanjang kehidupannya. Dan itu boleh terjadi karena pengenalan yang benar yang dia miliki akan siapa itu Tuhan di dalam kehidupannya. Dan itu bisa terjadi karena dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti kita ketahui, Daud setiap pagi-pagi selalu datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan yang dia pakaikan dalam siang dan malam sepanjang kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan, ketika kita mengalami kesusahan, masalah, saudara-saudaraku, apakah kita tetap senantiasa mengenal dan mengaku bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang besar kasih setianya dalam kehidupan kita? Dan ketika kita mengalami akan pengakuan iman Daud ini, yakin dan percayalah, takkan ada gentar, takkan ada takut ketika kita menjalani hari-hari kita yang penuh dengan tantangan. Ketika kita menjalani kehidupan kita yang sampai saat ini masih dalam masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Tidak akan ada takut dan ragu, sebab kita tahu kita punya Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yang akan senantiasa menolong kita untuk bisa terus berjalan menjalani hari-hari kita, bahkan tetap selalu memberkati kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua untuk menjalani hari yang baru ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat yang datangnya dari Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini, di mana kami boleh dikuatkan dan diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setia-Mu. Tuhan, itu boleh kami rasakan hingga saat ini ketika kami terus menjalani hari-hari kami. Kalaupun Tuhan kami masih dalam masa-masa sulit karena pandemi COVID-19, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan senantiasa berada bersama kami, bahkan menolong dan memberkati kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biarlah iman Daud
itu boleh tetap juga menjadi iman kami selaku orang-orang percaya. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan, badan pengurus majelis Runggun yang berada di Klasis kami Jakarta, Kalimantan, dan juga seluruh yang berada di GBKP Simalem Endah. Tuhan yang memberkati, agar kiranya tetap boleh satu hati di dalam Kristus melayani jemaat Tuhan. Kalaupun pada saat ini Tuhan pelayanan-pelayanan yang dilakukan tidak seperti biasanya, tapi Tuhan kami percaya dengan tetap bersama bergandengan tangan majelis Runggun kami boleh terus menyatakan shalom Allah lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Runggun kami. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh BPMR kami juga tetap boleh sehat bersama dengan keluarga, tetap boleh sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau jalani dengan penuh sukacita dan semangat karena kami percaya Tuhan beserta kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.